Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau sangatkan. Nafasku memuliakan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kebenarannya besar, tiada terpulang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Siap, Tuhan, Prabon, bersatu di bumi, bersatu di surga. Yes, yes, yes. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Lihat tangan-tangan yang bersuka cita hari ini. Mana suaranya? Puji nama Tuhan. Suara saya kemarin hilang loh waktu Sabtu kemarin. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bersuara kembali karena banyak yang mendoakan ya. Termasuk Bu Kesia telepon saya. Apa? Siapa ini? Suara saya serak. Suaranya sampai nggak ada ya. Tapi puji nama Tuhan. Karena hari ini harus ada pelayanan, besok juga ada perayaan Natal di gereja di kampung. Saya bilang, Tuhan gimana, masa undang saya nggak ada suaranya. Nggak lucu saya bilang gitu ya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan itu baik ya. Saya sangat bersuka cita, saudara di tempat ini semua juga bersuka cita. Kita bisa merayakan pasti bubur, itu satu anugerah ya. Saya juga nggak membayangkan bisa nanti pasukan akhir zaman ini demikian banyak saudara. Ayo kita perkuatkan hati kita, manusia roh kita. Karena tahun 2023 itu tahun-tahun yang sukar. Tahun depan itu gelap. Kemarin waktu kita doa di Villa Musa ada satu pendoa bilang, dapat apa bro? Waduh gelap katanya. Nggak dapat apa-apa, gelap katanya. Jadi kita yang harus jadi terang, kita harus bersinar. Di tengah kegelapan terang kita harus lebih bersinar. Amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara jangan takut masa-masa kekelaman, jangan takut masa depan, jangan khawatir akan hari esok. Karena Tuhan kita pemelihara kita. Jadi kita harus semakin hari melekat sama Tuhan di dalam doa, di dalam firman, di dalam penyembahan. Seringkali saudara di sini, aduh males bangun doa, males baca firman atau males menyembah. Ada nggak di sini yang suka malas? Jujur, angkat tangan. Jujur. Ya kadang semangat, pulang KKR kurang retret semangat, nanti lama-lama melempem lagi. Harus menjadi gaya hidup, menjadi kesukaan, menjadi kecintaan. Jujur saya juga kadang kalau letih, capek, sakit, kadang juga ini ya, maksudnya enggak bisa bangun gitu ya. Nah itu saatnya saya juga kemarin sempat bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya, terima kasih untuk suara. Terima kasih untuk paru-paru yang kuat, suara yang kuat gitu ya. Terima kasih untuk suara yang ada lagi. Jadi ucapan terima kasih walaupun hilang kemarin saudara. Jadi saya bilang, Tuhan aku berjanji lagi untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amen. Menyembah Tuhan lebih lagi dengan suara yang kau berikan. Karena dulu waktu saya kecil itu saya suka nyanyi-nyanyi loh saudara. Waktu zaman Cica Kuswoyo, Cica kembali, tunggu dulu Adi gitu kan. Aku nari-nari, nyanyi-nyanyi, tetangga semua kedengeran gitu ya. Jadi suara tuh kemana-mana gitu. Jadi aku ngebayangkan akan jadi penyanyi cilik yang terkenal waktu kecil. Tapi justru udah tua gini lah yang jadi terkenal. bukannya kepedean, enggak. Saya kalau ke KKR atau ke acara gereja gitu ya, aku datang, aku nggak kenal. Ini rumahnya ya, yang di YouTube itu ya. Ini termasuk Bu Yuni kali ini. Lucu deh. Siapa ya? Sih aku masuk YouTube karena aku udah pakai masker, orang bisa kenal aja loh. Padahal aku ya Tuhan udah tua gini baru terkenal.
sorry, bukannya kepedean enggak, tapi jadi lucu gitu. Karena waktu kecil aku pengen jadi penyanyi kayak Cica Kuswoyo gitu. Dulu saya sering kali nyanyinya nyanyi dunia, nyanyi anak-anak, terus nyanyi remaja yang dulu kan zaman cengeng-cengeng ya. Lagu pulangkan saja gitu kan, aku pada ibuku gitu. Lagu-lagunya ini, jadi adik saya yang ngegitarin, si Esther tuh. Nah suatu hari dia nggak mau ngegitarin saya, kamu lagunya lagu-lagu cengeng-cengeng terus, lagu-lagu dunia terus, aku nggak mau gitarin kan. Jadi dia cut saya terus gitu loh. Jadi sekarang saya nggak tahu lagu dunia, tapi lebih tahu lagu rohani. Amin. Amin. Jadi dari kecil udah dilatih sama Esther. Dreng, masuknya di mana? Dreng, masuknya di mana? Jadi justru udah gede ini baru ngeh, oh itu dia. Jadi waktu remaja SMA, SMP, SMA, terus saya tuh jadi WL di gereja ya. Di situ pada waktu kita berlatih tuh masih SD, saudara. Ya. Jadi tema hari ini yang diberikan Bu Kesia itu Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang ingat ayatnya? Ayo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Jadi yang mau saya garis bawahi itu kasih yang besar ya. Kasih yang besar itu kasih agape, saudara. Kasih Tuhan. Ada kasih eros, kasih nafsu suami istri, kasih filio, kasih persaudaraan, kasih ayah dan ibu atau persaudaraan. Tapi kasih yang tertinggi itu kasih Tuhan, kasih agape, kasih yang tidak ada pamrih, kasih yang memberi bahkan mati untuk dosa-dosa kesalahan kita. Itu kasih Tuhan harus melekat dalam kehidupan kita. Apalagi pasukan akhir zaman agape, saudara. Kadang berantem sana sini, nggak di pas ini, pas Jakarta, pas Serpong, gini-gini. Waduh, kadangnya saling ngiri-ngirian. Kok ini diajak? Ini kan jarang datang, kenapa diajak? Katanya gitu ya. Di Jakarta juga begitu, saudara ya, nyolot-nyolot. Tapi nggak apa-apa, itu ada kasih persaudaraan, tapi bungkus dengan kasih agape, saudara ya. Jadi selagi masih mau bergabung di agape, ya udah yuk kita menutupi kelemahan orang, kesalahan orang, ya kita menutupi, ya udah ngampunin. Kadang saya sendiri juga bisa dimaki, dicaci, kayak keset, bukan pemimpin. Saya nggak menganggap saya pemimpin juga. Saya bilang gitu, Tuhan, saya hanya serahkan sama Tuhan. Biar kita semua ada perubahan hati, perubahan karakter, bisa tahu diri ya, bisa juga punya hati hamba gitu. Jadi kita semua diproses, dibentuk. Belum selesai, saya juga belum selesai. Kalau ikutin daging mah saya udah aja ngumpet di rumah, nggak mau pelayanan, nggak mau memimpin, nggak mau ikutin kegerakan Tuhan. Tapi panggilan roh, panggilan hati itu, ayo ini Tuhan udah mau datang. Persiapkan diri, persiapkan anak kita, keluarga kita, persiapkan teman-teman semua. Jangan sampai masa-masa depan itu banyak yang murtad, meninggalkan Yesus, ya banyak. Jadi kita harus mengerti semuanya itu karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ya kemarin ada lucu deh, ada satu subscriber. Nah subscriber ini ikut saya pelayanan ke sana ke sini gitu ya. Terus ada subscriber yang lain lihat, Bu Maria, kamu sama si Ibu A ini ya kemana-kemana. Kamu tahu nggak? Dia itu ganti-ganti cowok banyak. Punya suami berapa orang, terus suka pinjam uang sana sini nggak dibayar. Aduh, saya bilang, saya tepuk jidat juga. Tapi kayaknya dia nggak pernah dia pinjam uang sama saya. Saya bilang gitu, kayaknya nggak seperti yang kamu omongin gitu kan. Jadi kenapa ya? Jadi kamu kenal baik, kamu kenal dekat, kok bisa ngomong gitu? Iyalah, orang saya satu gereja, satu komsel, satu pendoa, katanya gitu ya. Jadi dari subscriber 1, jadi subscriber B yang ngasih tahu. Terus saya bilang gini, oh dalam hati aku pantesan dia tuh nggak mau beri kesaksian muncul di pas agape, karena mungkin dia
malu, punya masa lalu yang tidak baik. Kalau saya bilang, ayo dong sis, kesaksian kamu tuh bagus banget deh, luar biasa. Ayo, kalau malu pakai voice aja, suara kesaksiannya kayak Bu Kesia nih, suara aja Bu Kesia nih masukin bagus nih kesaksiannya. Ternyata 25.000 orang yang nonton, saudara, amin. Amin. Jadi kita jangan malu. Akhirnya Roh Kudus kasih saya hikmat begini. Mungkin masa lalu dia memang jelek, memang buruk ya. Tapi beriring berjalannya waktu, dia kan masih berproses semua. Ya, misalnya dulunya jahat, dulunya nggak benar, dulunya nggak beres, kawin cerai sampai 4 kali katanya. Terus juga suka pinjam uang sana sini gitu loh. Tapi sekarang ini dia berproses lebih baik. Saya bergaul sama dia nggak pernah ngomong soal uang, nggak pernah minta atau pinjem. Ya, jadi mungkin inilah pemrosesan. Jadi pada waktu kita terbentur dengan masa lalu dia, udah dah, gua nggak mau bisa bergaul sama dia karena dia begini orangnya. Tapi pada waktu berjalannya waktu dia bisa lebih baik lagi, dia bisa berubah, dia bisa bertobat. Ya, jadi kita kadang melihat seseorang dari masa lalu atau kebiasaan atau karakter dia yang buruk. Ya, tapi seiringnya waktu berjumpa dengan yang lain atau ketemu sama saya, udah lebih baik, lebih bagus, udah bertobat. Ya, jadi itulah kita kadang satu dengan yang lain harus tutup dengan kasih agape, saudara. Ya, kadang kita juga ada juga salah satu kasus juga, misalkan kita ini orang kenapa ya troublemaker, di sana bentrok, sini bentrok, sana bentrok, ini bentrok. Susah banget, kadang saya datengin, saya doain sampai nangis-nangis. Iya, tapi ya begitu lagi, cepet pahit, cepet tersinggung, cepet marah. Kamu harus berubah, nggak bisa begitu, kamu harus bisa bergaul, saya bilang gitu. Akhirnya kita memperoleh pengertian kenapa dia seperti ini. Akhirnya aku tahu dari ceritanya dari yang lain. Dulu waktu dia kecil di kampungnya itu dari bayi merah, dia lahir tuh dibungkus kain masih berdarah, dikasih ke orang. Jadi dia kayak anak tertolak. Pantesan, jadi kita harus tutup dengan kasih. Jadi kita lebih mengasihi dia lebih lagi, kita naungin dia lebih lagi gitu. Sekarang udah biar ada perubahan, kita doakan. Kadang saya datengin lagi, saya doakan lagi. Ya, jadi kita di tempat ini oke lah bentrok satu dengan yang lain, tapi nanti baik lagi kayak anak kecil ya. Anak kecil kan suka berantem, rebutan mainan atau marah atau cubit atau tinju gitu kan. Ntar udah marah baikan lagi, saudara ya. Di pas agape juga begitu ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya ya. Tapi kita yang udah tua-tua ini harus lebih tahu diri, masa kayak anak kecil ya, lebih sabar, lebih penguasaan diri ya, lebih bisa nahan emosi ya. Jadi kasih itu harus penuh karena Tuhan sendiri sudah memberikan nyawanya, kasihnya buat kita supaya kita diselamatkan, supaya kita penuh dengan kasih Tuhan. Kalau kita nempel sama Tuhan setiap hari penuh kasih Tuhan, maka kasih itulah yang harus mengalir. Kasih itulah yang harus diberikan kepada orang-orang sekitar kita yang kekurangan kasih. Aku jujur loh, dari kecil aku juga kurang kasih sayang dari orang tua. Karena apa? Mama saya anaknya itu 14 orang satu kandungan mama saya. Jadi kesebelasan kalah 12 orang sepak bola. Ini mama saya 14 bersaudara, saudara, sekandungan. Jadi dari kecil dibiarin aja, nggak kurang pelukan, kurang kasih sayang. Yang penting dikasih makan gede gitu loh. Jadi dari kecil tuh saya kurang dipeluk. Makanya kalau kita cipika-cipiku gitu ya, kan rada-rada janggal karena nggak pernah atau dari kecil gitu ya berpelukan, ada orang kan hangat gitu kan, dipeluk gitu kan. Ya, tapi saya juga berusaha merubah diri lebih lagi, penuh kasih, penuh kehangatan gitu ya. Jadi kita harus ada perubahan juga gitu. Makanya sama anak sama cucu saya mulai begitu. Mami nggak biasa meluk, sekarang mami meluk, iya gitu. Ya, karena produk dari orang tua gitu, produk dari keluarga yang berbeda kita ini, kumpulan jadi satu semua di pas ini. Ada yang jadi troublemaker, ada yang
yang introvert, maksudnya narik diri, ada yang emosional, meledak-ledak, nggak dipikir dulu, nyemprot dulu baru mikir. Aduh, kalau mikir baru bagus, mendingan mikir iya gue salah nih, udah nyemprot orang nih. Harusnya minta maaf, belajar untuk merendahkan hati. Maaf ya, saya udah emosi, saya salah. Jadi dipikir dulu sebelum nyemprot, sebelum marah. Ya, jadi kita harus penguasaan diri itu penting. Jangan berpikir negatif ya tentang orang, tentang keadaan. Kadang kan saya juga dulu kecil gitu loh. Mama papa saya tutup pintu, gembok nanti ada maling gitu. Jadi dipikirannya negatif, entah ada maling, entar ada yang nyuri, entar pokoknya jadi negatif gitu. Padahal mah ya udahlah, kita nggak usah takut, ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan malaikat Tuhan. Walaupun kita misalnya teledor, ya udah kita harus teliti tutup pintu gitu atau pagar. Jadi dari kecil tuh udah perilakunya udah negatif. Jadi kita harus ada satu perubahan supaya kita ini punya hati yang benar. Karena hati kita inilah yang harus kita rubah. Karena proses kehidupan itu begitu nekannya, aduh utang banyak nih, aduh pergumulan kok belum beres-beres, aduh sakit kok belum sembuh-sembuh. Padahal yang Tuhan bentuk mah hati. Kalau bagi Tuhan membalik telapak tangan itu gampang. Tuhan yang punya surga dan bumi ini, Dia yang maha kaya. Kalau kamu butuh apa, bagi Tuhan sekejap aja Tuhan berfirman, jadi. Tapi yang sulit ini hati kita yang mau dibentuk sulit. Kenapa? Tuhan aja nggak pernah bosan-bosan bentuk. Saya juga kadang, Tuhan, Engkau aja nggak pernah bosan ya bentuk saya bilang gitu ya. Kadang saya ini juga suka suka bukan ngelawan, jadi suka ntar dulu lah, atau misalnya ngeyel-ngeyelan sama Tuhan, atau pembenaran diri, atau apa ya. Kita juga belajar untuk tunduk sama Tuhan, tunduk sama pemimpin, tunduk sama firman ya. Jadi kita di tempat ini juga semua, ayo kita ada perubahan hati, perubahan karakter. Yuk yang lain diangkat, yang lain lebih maju, yang lain lebih semangat dari kita, harus. Karena itulah pemimpin itu bisa menciptakan, menduplikasi dirinya. Makanya saya bilang, ayo bangkit, ayo jadi pemimpin. Jadi buka rumahmu, buka tempat untuk nanti ada konser banyak. Kayak kemarin di Kelor itu ya saudara, ada yang muslim datang juga loh saudara. Mereka itu haus, mereka ada yang minta Alkitab juga. Jadi kita doakan juga ya, maksudnya gak apa-apa, mereka yang penting mau aja diajak, karena tetangga bisa deket, kasihan kan belum kenal Yesus. Mau gak? Yuk doa, yuk. Pokoknya namanya teman dekat kan diajak aja kan suka mau saudara ya. Disitulah bisa nanti Tuhan jamah. Pada saat kita pelawatan, kita doain, banyak yang nangis loh saudara. Jadi kita berbagi kasih, berbagi saluran kasih kuasa Tuhan. Jadi ada masalah-masalah apapun, mereka bisa cerita, didoakan. Bu, suami saya nggak ada kerjaan, nanti tolong doa. Iya, anak baru sebulan, suaminya nggak ada kerjaan. Coba bisa bayangin nggak? Istrinya juga gendong anak begini. Nanti ya Bu, ada baju-baju baby. Saya kan ada bayi ya, yang udah, dia kan sebulan. Cucu saya kan 7 bulan. Jadi baju-baju baby yang sebulan bisa dikasih gitu loh. Jadi kita juga harus berbagi gitu. Nggak hanya kita doakan, kita beri apa yang, karena mereka kekurangan, mereka nggak mampu, maksudnya kita berbagi nggak hanya dengan doa atau cuman kita bisa bawa firman tapi nggak praktek gitu loh. Harus bisa praktekkan. Ada juga yang bilang, Bu, ini suami saya kena stroke katanya. Oh, papahnya nanti kita besukin. Jadi saya bilang, japriin yang pas Kelor, besukin, doakan, kasih minyak urapan, didoakan ya, biar ada kesembuhan, ada kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi dipraktekkan ya semuanya ya. Juga Adel juga puji Tuhan nih, mulai 2023 udah lari kencang. Bisa buka di tempatnya juga luas nih rumahnya. Saya baru pertama sekali ke rumahnya. Dengan Leni juga udah mulai rumahnya ya. Nanti Sabtu tuh malam tahun baru pada diundang semua yang Cengkareng ya. Ayo kita buka hati, buka pintu untuk jiwa-jiwa ini ya. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan juga bisa dibantu semampu kita. Jangan sampai mereka ngandelin kita. Kadang saya juga doa loh, Tuhan
Ini lumbung Yusuf nggak banyak nih, saya bilang Tuhan. Tapi saya rindu membagi lebih banyak lagi karena mereka membutuhkan. Kadang ada yang japri-japri saya kekurangan atau adalah masalah apa. Ya udahlah semampu saya aja lah saya berbagi, saya bilang gitu. Pengennya sih kasih lebih banyak, tapi ya udah Tuhan, memang lagi nggak banyak, kita doa aja, tarik terus ya dalam doa. Kita tarik jiwa-jiwa, kita tarik berkat-berkat Tuhan. Karena dengan berkat-berkat itu kita bisa membawa jiwa-jiwa dekat sama Tuhan kembali. Karena apa? Oh, ada yang peduli. Oh, ada orang yang mengasihi kita. Oh, ada orang yang masih mau mendoakan kita. Itu luar biasa, saudara. Ya, kayak Roniti ini juga bisa tuh di Cipondo. Tuh rumahnya gede juga. Keluarganya yang digabungin sebulan sekali dulu. Nanti sebulan 2 kali gitu. Undang hadirat Tuhan di rumah-rumah kayak rumah Obed Edom. Ada berkat Tuhan tercurah, ada kasih Tuhan tercurah. Percaya deh, ada punya iman aja. Ya, sebesar biji sesawi, iman, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, apalagi rumahnya dipakai untuk rumah doa. Kita ngumpul, banyak orang mendoakan kita. Kayak saya juga di YouTube, tampil ke YouTube juga, saya juga suka minta doa dengan mereka. Ya, berapa puluh ribu orang yang mendoakan saya. Sehingga kita juga tidak kena panah api iblis, tidak merasa sombong, tidak merasa udah di atas. Enggak, saudara. Saya belum seberapa, nggak ada apa-apa. Tapi biar nama Tuhan saja dimuliakan. Pas sebagaimana nanti berkembangnya pun saya kadang terheran-heran dengan cara Tuhan. Bisa ketemulah orang-orang Cibubur ngumpul doa. Yuk kita ambil kegerakan akhir zaman ini dengan kasih Tuhan yang sudah melekat sama kita. Jangan pernah kehilangan kasih itu. Kasih itu harus tertanam, melekat, menyatu di dalam hati kita, roh kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Ya saudara, puji nama Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang belum bisa dulunya deket, kemudian enggak deket karena ada satu hal, misalnya masalah. Ya nggak apa-apa, makanya benar kata Bu Kesya, Tuhan pisahkan nanti kambing dan domba. Kalau memang bukan pas di pas, ya sudah nanti keluar gak apa-apa gitu. Memang kita doa juga, kalau memang daripada troublemaker gitu, nggak mau berubah, kita udah berteman, udah bergaul, udah ajak ke KKR, kesini ke sono, nggak mau berubah, kalau di depan kita baik, di belakang dijelek-jelekin kita, jadi pada berantem, pada negatif thinking ke saya juga. Jadi ya udahlah Tuhan, kalau memang orang ini tidak bisa kita baikin, kita temenin, ya sudah. Dari kita kan harus jaga hati kita juga kan, nggak mungkin hati kita terus dioyok-oyok, dilukain, di apa gitu kan. Kita juga harus jaga hati daripada nempel dengan orang fasik, orang yang suka jelekin orang, lama-lama transfer loh. Kita ngumpul dengan orang-orang yang sombong, bisa sombong loh. Kita ngumpul dengan orang-orang yang negatif thinking, jadi negatif thinking. Ya, berbeda. Ada orang yang ngumpulannya dengan orang yang susah, terus ngomongnya susah, terus negatif thinking. Lama-lama kok jadi ikut negatif thinking. Maka kita harus putuskan, atau kita bisa bawa dampak nggak di situ. Kalau kamu nggak kuat, mendingan kamu narik diri, jangan. Saya pernah ada di komunitas seperti itu, ya, ibu gembala lagi. Waduh, kalau gabung sama dia, kenapa aku jadi aneh begini gitu loh. Mincrak, udah gitu nggak sopan sama Tuhan. Jadi waduh, ini juga kita nggak bisa bergaul kan. Karena daripada aku ke bawah, nggak benar sama Tuhan. Masa perjamuan kudus dibagikan kakak kiki gitu. Ikut juga nyomot kakak kiki saya juga. Aduh, sampai pulang saya minta ampun loh sama Tuhan. Kenapa ini nggak benar, nggak beres, ini nggak benar begini. Kita perjamuan kudus itu harus dengan sopan, sepenuh hati. Itu tubuh dan darah Yesus, bukan roti biasa. Ya, tubuh dan darah Yesus. Maka kita harus hormati Tuhan, benar-benar hormati Tuhan. Siapkan hati kita minta ampun sama Tuhan dulu sebelum ambil perjamuan kudus. Karena bisa jadi kutuk, bukan berkat kalau kita makan dan minum. Ya, jadi kita harus bergaul. Kalau kamu ketarik, mendingan kamu keluar dulu dari lingkungan itu. Tapi kalau kamu bawanya positif, bawanya semakin semangat, semakin cinta Tuhan, di pas ini makin menyala-nyala, makin on fire with Jesus. Ayo lebih lagi gabung, ayo lebih lagi tarik mereka yang lemah, tarik mereka yang jauh dari Tuhan. Ya, baik ada orang Kristen juga, ada yang bayi-bayi rohani yang lemah. Ayo tarik mereka untuk cinta Tuhan lebih dalam ya.
Dan itulah kasih Tuhan, kasih agape itu harus melekat sama kita semua. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan.